lawatanmu. Ku perlu Kau terutama di hidupku. Kiranya Engkau yang menilai ketulusan kami di dalam menyanyikan lagu ini sebagai bentuk pernyataan kami, Tuhan. Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Dan kalau Engkau yang terutama, maka seharusnya kami akan merasa kosong jikalau satu hari kami tidak bersekutu dengan Tuhan. Kami mungkin bisa mendapatkan apa saja sepanjang hari ini dengan tenaga kami, dengan pikiran kami. Kami bisa mendapatkannya Tuhan, bahkan mungkin dengan pengalaman kami, dengan bantuan orang lain. Tapi hanya persekutuan dengan Tuhan kami harus melakukannya seorang diri. Kami harus mengadakannya hanya diri kami sendiri dengan Tuhan. Maka Tuhan, kiranya kebutuhan rohani umat-Mu yang datang pada ibadah doa di hari kedua ini akan betul-betul mereka dapati pengalaman baru jamahan Tuhan. Mereka pulang dengan kepuasan, dengan berkat dari Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan kawali pikiran kami selama firman Tuhan dibentangkan, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ketika kami bersekutu, kami berdoa untuk sekian menit di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita ada di hari kedua, saudara, walau kita baru melakukannya pertama. Ya. Karena doa 10 malam ini sebenarnya adalah rangkaian dari doa-doa penantian ketuangan Roh Kudus. Sejarahnya sudah berlangsung cukup lama. Sama lamanya sebagaimana gereja Tuhan juga merayakan Paskah. Ya, sama juga lamanya bahkan sebagaimana gereja Tuhan merayakan Natal. Ya, jadi peristiwa sejarahnya itu sudah berjalan cukup lama. Tapi kita gereja Pantekosta di Indonesia membiasakan supaya momen-momen pekerjaan Yesus ini tidak hilang begitu saja. Maka harus diperingati. Apalagi pada waktu-waktu di mana tanggal-tanggal peristiwa itu terjadi perlu diperingati. Sebab kalau tidak, manusia ini kan gampang lupa, ya. Berdoa aja bisa lupa, saudara. Makan bisa lupa, olahraga bisa lupa. Percayalah, semua yang kita buat hari-hari bisa lupa. Cuman satu yang gak bisa lupa, cari duit. Itu gak lupa. Kalau lupa cari duit, saya gak tahu saudara mau ngapain lagi kita, ya. Tapi biarlah ketika kita menjalani hidup kita dengan berjibaku, dengan bertarung, ya, dengan waktu, dengan tenaga kita untuk mencari kebutuhan jasmani, dan mungkin juga untuk mencari kebutuhan jiwa. Saudara ada di sini sebagai bukti saudara ingin dipenuhkan dengan kebutuhan rohani saudara, ya. Karena kebutuhan rohani lebih penting dari semuanya. Nah, sepanjang 10 hari ya sampai dengan hari Sabtu yang akan datang, ketika kita akan menjalani doa-doa ini tiap hari, saya ingin memberikan kepada saudara satu pemahaman tentang kehendak Tuhan dan pengalaman kekristenan. Tetapi sayangnya di antara kehendak Tuhan dengan pengalaman kekristenan ini ada proses panjang yang berhasil atau tidaknya diserahkan kepada kekuatan manusia
kepada konsentrasi manusia itu sendiri. Allah berkehendak. Allah kemudian mengerjakan sesuatu untuk mewujudkan kehendaknya. Tapi saudara tahu bahwa manusia bisa menggagalkan pekerjaan Tuhan. Dan Allah itu sayangnya saudaranya tidak seperti manusia yang mempunyai perasaan suka tak suka. Atau dalam bahasa orang medsos, like and dislike. Allah nggak begitu. Untuk orang-orang yang dia suka, bukan berarti Allah prioritaskan, Allah dahulukan. Lalu untuk orang-orang yang nggak suka, nggak dia suka, Allah abaikan. Tidak begitu. Di dalam Alkitab, nanti pelan-pelan saudara akan tahu bahwa Allah juga memakai orang-orang yang tidak terlalu suka dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyatakan dirinya, saya juga nggak suka sebenarnya sama kamu. Tidak ada itu. Ya. Allah tetap memberi kesempatan manusia-manusia ini terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya mereka punya pengalaman kekristenan. Jadi antara kehendak Tuhan dengan pengalaman kekristenan, itu sebenarnya semuanya pekerjaan Tuhan. Tapi di tengah-tengahnya ini loh saudara, prosesnya. Sebutlah kalau di dalam dunia manajemen istilahnya, itu selalu ada input, proses, output. Ada masukan, ada perjalanan atau proses, ada hasil. Inputnya apa? Inputnya adalah pekerjaan Tuhan. Hasilnya apa? Outputnya. Hasilnya pengalaman kekristenan. Bagaimana pengalaman kekristenan diukur? Dari banyaknya kesaksian tentang kemenangan iman. Dari banyaknya orang-orang di sekitar kita yang kemudian mendapatkan buah kesaksian kita. Terpengaruh, artinya terpengaruh itu dari tidak baik menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Saudara tidak mempengaruhi dengan mengancam. Tapi saudara cukup mempengaruhinya dengan perilaku hidup saudara. Orang jadi penasaran. Itu disebut dengan pengalaman rohani. Jadi inputnya adalah pekerjaan Allah. Outputnya, hasilnya pengalaman rohani. Nah, pertanyaannya, misteri besarnya itu ada di antara tengah-tengahnya ini disebut dengan proses. Antara pekerjaan Allah itu kemudian diluaskan sampai dengan pengalaman rohani itu diberikan sebagai kesaksian bagi umat Tuhan, maka ada proses panjang. Ya mau dibilang panjang pendek tergantung dari cara kita memahami pekerjaan Allah, satu, dan cara kita mengejar tujuan hidup kita. Nah cuman itu. Maka kita nanti akan melihat semua urutan ini tercatat dengan rapi di dalam Roma pasal 6 sampai pasal 8. Nah ini akan kita lihat dalam 10 hari. Saudara ya, dalam 10 hari. Supaya saudara tahu apa sih kehendak Allah dalam hidup saya. Ya. Allah tahu gak kehendak saudara menjadi anak Tuhan? Tahu banget, tahu betul. Alkitab berkata bahkan jauh sebelum kita memikirkannya, Allah sudah tahu apa yang akan kita pikirkan. Jauh sebelum kita bisa merasakan sesuatu, Allah sudah tahu apa yang kita rasa. Karena Allah itu maha tahu. Allah tahu apa yang saudara mau, Allah tahu apa yang saudara kejar. Tetapi imbangi dengan keinginan tahu kita akan kehendak Tuhan. Wajar. Kita minta Tuhan tahu banget dong tentang saya. Masa Tuhan tidak tahu hati saya? Masa Tuhan tidak tahu kerinduan saya? Tahu. Tapi kita seringkali tidak mau tahu tentang kerinduan Tuhan. Kita ingin Tuhan tahu banyak tentang kita. Kita ingin tahu Tuhan tahu banyak tentang kebutuhan kita. Kita ingin Tuhan tahu banyak tentang masa depan kita. Dan cara kita bisa menjalani masa depan. Tapi tidak imbangnya
Karena kita tidak mau tahu tentang kehendak Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, yang tahu hati Tuhan itu hanya Roh Tuhan. Ya, tapi saya belum mau ngutip ayat ini. Belum mau baca. Yang tahu hati Tuhan hanya Roh Tuhan. Jadi kalau seorang manusia kemudian dikawali, dibentengi, dipenuhi oleh Roh Tuhan ini, berarti dialah yang juga bisa tahu hati Tuhan. Saudara mau tahu hati Tuhan? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ini penting, saudara. Kenapa? Karena pertanyaan ini kayak main-main. Kalau cuma mau tahu aja, berarti saudara berdoa cuman ya berdoa sambil lalu aja gitu. Tapi kalau mau tahu banget, saudara harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Deal or no deal. Nah gitu, setuju atau tidak setuju, itu pengalaman rohani yang nanti saudara akan dapat. Saya bawa dulu saudara ke Roma pasal 6 ayat 15. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Roma pasal 6 dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Di dalam Alkitab saudara akan ada judul dari subbagian ini disebut dengan 2 macam perhambaan. Ya, 2 macam perhambaan. Gitu. 2 macam perhambaan. Nah, saya baca, saudara simak baik-baik ini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saya ulang saudara, Roma pasal 6. Roma 6 dari ayat 15. Sekarang saya baca ayat 16-nya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi hidup manusia itu statusnya selalu hamba. Karena ada hamba, ada majikan. Siapa majikan kita? Yesus. Di dalam Alkitab, mengapa kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata Adonai. Adonai itu artinya the master atau majikan atau tuan. Berarti semua makhluk ciptaan adalah hamba. Ada majikan, ada hamba. Sekalipun saudara mungkin merasa bahwa saya itu majikan, saya punya hamba, saya punya anak buah. Tapi di dalam keselamatan saudara, di dalam pekerjaan Allah, cuman ada satu majikan, yaitu Tuhan. Dan ada banyak hamba, yaitu semua manusia. Nah, hamba ini ternyata saudara dapat dipimpin atau dapat dikuasai oleh 2 kekuatan. Satu disebut dengan kekuatan kebenaran. Karena ayat yang ke-16 bilang begitu. Yang membawa kepada ketaatan, yang memimpin kepada kebenaran. Tapi ada yang disebut duluan di ayat 16 ini. Yaitu kekuatan yang membawa orang itu kepada kematian. Yaitu dosa. Jadi hidup manusia itu sekuat-kuatnya hidup manusia. Tidak ada yang bisa mengatasi 2 kekuatan ini. Coba saudara pikir, sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya posisi seseorang,
Dia tidak bisa menentukan hidup dan matinya sendiri. Betul ya. Ada yang karena banyak uang atau setelah dia menjadi presiden, sebutlah jadi presiden di 2 negara sekaligus, kemudian dia bisa menentukan kapan dia mati dan tidak. Atau apakah dia bisa menentukan kalau dia mati, mati pas waktu apa? Kira-kira, nggak ada kan saudara temukan? Kalau bisa begitu kan enaknya. Saya tua, saudara mungkin berkata, Tuhan saya pengen ketika saya mati, saya persis ulang tahun yang ke-100 tahun. Misalkan begitu. Dan ketika saya mati itu, saya persis lagi tiup lilin, misalkan begitu. Supaya kalau waktu difoto bagus. Saudara kan gak bisa milih. Tidak ada kekuatan yang bisa menentukan hidup dan mati kita. Siapa yang menentukan hidup dan mati kita? Ya yang mempunyai hidup itu, yaitu Yesus. Makanya saudara, sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, posisi kita itu ternyata cuman hamba. Maka tadi saya katakan, karena memang hanya ada satu-satunya Tuhan atau majikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu maksud ayat 16. Sekarang ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, ini yang mau kita bahas dengan kata proses. Inputnya adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu hanya mendatangkan kehidupan. Itu yang nanti saya sebut dengan hasil atau output. Pengalaman kekristenan yang seharusnya orang percaya terima, yang Bapak Ibu Saudara terima seharusnya. Itu adalah kehidupan. Bukan kehidupan nanti di akhirat, saudara. Ya, itu sudah pasti akan mengikuti. Tapi yang sekarang ini loh, apakah hidup saudara betul-betul memperlihatkan Kristus? Apakah hidup saudara betul-betul memperlihatkan orang yang menang dari masalah? Ada orang kalau dilihat mau dari jauh, mau dari dekat, mau dari teropong, mau dari kacamata, mukanya sedih melulu. Ya. Bangun tidur sama, mau tidur mukanya masih sama. Paham maksud saya? Ini orang sebenarnya ada bahagia-bahagianya enggak sih? Ya. Bangun tidur lecek, mau tidur lecek. Ya. Bangun tidur kucel, mau tidur kucel. Jadi dari pagi sampai sore itu kayak nggak cuci muka, kayak pernah nggak ada ketawa. Orang jadi susah mau menerjemahkan ini orang ada bahagia-bahagianya enggak. Sementara yang suka di pinggir jalan di perempatan itu saudara, ada yang suka saya lihat, pagi saya lewat, siang saya lewat, sore saya lewat, ketawa melulu. Saudara mau pilih yang mana coba? Tahu kan itu di perempatan itu? Yang bajunya compang-camping itu. Tiap lewat saya ketawa melulu, kayak nggak ada sedih-sedihnya. Tapi anak Tuhan sedih melulu kayak nggak ada bahagia-bahagia. Kadang saya mikir harus dibalikkah ini ya. Kita sewa ini orang-orang ODGJ masuk gereja biar tahu sukacita itu kayak apa gitu ya. Orang Kristen murung melulu gitu. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah saudara, apa yang Alkitab tulis ini sebenarnya membuka pikiran kita. Yaitu namanya ekspresional, yang pernah saya katakan itu hanya ekspresi saja. Karena belum tentu orang sedih itu
pasti menangis. Ada juga karena nggak ingin dilihat sedih, dia ketawa. Ada yang orang bahagia itu juga menangis. Memang itu susah diprediksi. Tapi kan tidak mungkin juga tiap hari kita kemudian bertahan dengan raut muka seperti itu. Sementara yang Tuhan katakan sebagai janjinya itu adalah bahwa orang-orang yang mengalami pekerjaan Tuhan, yang dikuasai hatinya itu dengan kebenaran, harusnya dia adalah orang yang sudah menerima hidup, bahkan sudah menerima, seolah-olah sudah menerima hidup kekal sekalipun dia belum mati. Bayangkan itu. Saudara pernah membayangkan hidup kekal seperti apa? Alkitab bilang hidup kekal itu nggak pernah tua. Gitu. Jadi yang tua sekarang nikmatilah masa tua. Sebab nanti kalau saudara masuk pada hidup kekal, saudara akan merindukan masa tua. Enak loh jadi masa tua. Kenapa? Dikunjungin cucu melulu, dikasih makan cucu melulu. Tapi nggak enaknya orang tua itu apa? Takut ditinggal sendiri. Kan begitu. Merindukan itu saudara. Ada kebahagiaan yang gak terkatakan. Dan Alkitab berkata bahwa untuk orang-orang yang mengalami pekerjaan Tuhan ini, dikuasai hatinya dengan kebenaran, yang ada padanya adalah kehidupan. Artinya, walaupun mungkin kita merasa seolah hidup kita hampir mati, atau ada orang jahat menjahati kita seolah kita terkurung dengan bahaya, seolah hampir mati. Ada orang mengancam saudara mungkin seolah-olah juga saudara seperti mau mati. Percayalah saudara gak akan mati. Orang Kristen itu sebetulnya susah mati. Oh ya, susah dia mati saudara. Susah dia untuk berduka cita. Susah memang. Tapi seringkali orang Kristen sendiri yang cari susah. Ngerti maksud saya? Harusnya susah mati. Harusnya susah untuk sedih. Karena ada Yesus di dalam. Tapi karena orang Kristen suka cari susah. Artinya apa? Percaya tidak, benar tidak, Tuhan tolong tidak. Dia iya, saya kira-kira gimana. Itu terus yang dipikirin. Makanya tuh saya katakan cari susah. Maka saudara hidup menjadi anak Tuhan itu jangan cari susah. Gimana caranya supaya hidup kita tidak cari susah? Ayat 19. Coba lihat kalimat terakhir. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Supaya hidupmu tidak susah. Pakai anggota tubuh saudara untuk menjadi alat kebenaran. Apa itu? Pakai mulut saudara untuk menyanyi. Mulutku penuh dengan pujian. Tuh kan. Nyanyi. Tangan saudara tengadahkan kepada Tuhan. Jangan nanti tangan saudara banyak melakukan kejahatan. Jangan nanti tangan saudara banyak nabokin orang. Ya, kadang-kadang kita pakai anggota tubuh kita sesuka hati kita. Mulut kadang-kadang ngomongin orang. Nyumpain orang. Pakai anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran. Itu saja kuncinya supaya hidup saudara nggak susah. Apalagi, kenapa badan saya sepertinya ada yang mungkin merasa ada, saudara rasa ada yang menghambat, ada yang membuat lemah. Perkuat saudara. Pakai anggota tubuh yang ada. Pakai hati saudara. Hanya sebagai alat kebenaran. Mungkin memang tidak 1-2 hari saudara rasa itu. Tapi yang jelas Allah melihat hati ini yang disebut dengan ketekunan. Ini yang disebut dengan proses. Ada jalannya. Jangan saudara pikir bahwa iman itu harus menghadirkan semua hal yang saudara dapat itu instan. Tahu? Instan itu cuman mie. Makanya ada mie instan. Dicor, mekar, maem.
Tahu cor, kasih air panas maksudnya. Itu bahasa anak sekolah kitab tuh saudara. Ya. Tapi iman tidak ada yang instan. Bubur ada instan. Tapi yang jelas nggak seenak bubur lilis sudah. Gitu. Kalau instan, bubur lilis semalaman jadi saudara, nggak instan. Semua yang instan itu nggak baik. Sekali-sekali boleh. Tapi iman tidak ada yang instan. Prosesnya panjang, butuh ketekunan. Dan ketekunan itu harus diperlihatkan dengan sering-seringnya saudara pergunakan anggota tubuh itu untuk alat kebenaran. Sudah pernah dipakai anggota tubuhnya Bapak Ibu Saudara? Kalau saya jadi seperti guru sekolah minggu. Oh, waktu hari Minggu aja tepuk tangan. Tepuk tangan kepada Tuhan. Lalu Senin sampai Sabtu nepokin sialnya orang. Syukur lu. Sialnya orang saudara tepokin. Apakah itu alat kebenaran? Bukan. Hari Minggu saya pakai mulut saya memuji Tuhan. Lalu Senin sampai Sabtu mulut yang sama nyumpahin orang. Itu bukan alat kebenaran. Karena kita hanya memberikannya di waktu sisa dari semua hari yang kita punya. Yang Tuhan beri kepada kita. Jadi simple ini, kan ini baru pertama. Kita bahas ini kan masih ada 9 hari ke depan, 8 hari ke depan. Hal pertama saudara, untuk mendapatkan pengalaman kekristenan yang paling puncak itu nanti adalah ketuangan Roh Kudus. Nah saya belum bicara banyak karena kita masih punya hari-hari yang banyak. Tapi yang saya ingin saudara tahu, menuju kepada satu pemberian yang besar ini, yang Tuhan mau lihat dalam hidup saudara cuma satu. Ketekunanmu, kesabaran saudara, kegigihan saudara. Enggak dapat hari ini masih besok. Enggak dapat besok masih bisa lusa. Enggak dapat lusa masih ada hari lain. Saudara harus menganggap bahwa seolah hari ini adalah hari terakhir saya. Tapi ketika saudara bisa bangun besok pagi, anggaplah itu pun hari terakhir saudara. Jadi yang saudara minta kepada Tuhan itu untuk hari terakhir saudara. Kalau nggak dapat ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau ternyata besok pagi saudara masih bisa bangun, berarti minta kejar lagi. Seolah itu hari terakhir saudara. Itu selalu saya katakan. Dengan begitu saudara, apa yang sudah kita buat hari ini, tetap kita akan buat besok hari. Dan terus akan kita lanjutkan di hari kemudian. Itu yang disebut dengan konsistensi atau ketekunan. Dan dengan cara apa? Dengan pagar apa ketekunan itu harus kita jalani. Ya dengan Yesus, dengan contoh Yesus sendiri. Yang ditulis dalam Alkitab. Yang tekun menahan penderitaan, bantahan, caci maki sampai dia berhasil naik di atas salib. Kalau tekun untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mungkin orang mau bertaruh, mungkin orang mau bayar kompensasi. Oke, saya bayar karena saya akan dapat mahkota kehidupan. Saya akan dapat misalkan rezeki nomplok gitu. Jadi kita gigih. Sama kayak kalau saudara nonton 17 Agustus, kenapa ada orang yang tetap nekat naik? Itu Panjat Pinang. Walaupun nanti berapa kali melorot lagi, tapi tetap aja nekat ada yang naik. Gitu. Dalam hatiku beli aja kayak yang di sana susah-susah naik begitu ya. Tapi kenapa ada yang ngotot naik? Ya karena memang dia ingin mengejar hadiah itu dan dia tekun. Nah untuk yang menyenangkan orang mau bayar harganya. Tapi Yesus ketekunannya itu berbuah kepada penyalipannya. Gak enak. Kalau saudara seandainya dipancing dengan hal yang gak enak. Lalu saudara mau membayar harga. Mungkin orang bilang bodoh kita. Tapi Yesus mau melakukannya. Untuk satu pahala yang tidak menyenangkan karena salib. Tapi dari situ kita dapat modelnya, contohnya bahwa pernah ada seorang manusia
yang tetap mau tekun menahan penderitaan, bahkan menahan caci maki untuk sesuatu yang gak menyenangkan. Dia mau melakukan itu. Jadi buat saya, Yesus itu sudah sah menjadi satu-satunya contoh. Karena dia mendapatkan pengalaman kekristenan, pengalaman rohani, bukan dengan hal yang menyenangkan, tapi dengan salibnya. Hari ini yang kita peringati, yang orang Kristen peringati, bukan salib lagi. Karena salib sudah bicara, Paskah sudah 40 hari yang lalu, dihitung dari hari kenaikan Yesus. Sekarang yang Alkitab sedang sodorkan pada kita, pengalaman rohani yang baru adalah kemerdekaan karena pengalaman Roh Kudus. Kemerdekaan karena pengalaman Roh Kudus. Itu berarti saudara harus dapat menyiapkan dirimu untuk tekun, untuk bersemangat mendapatkannya. Contohnya Yesus. Jadi saudara cukup tanam di dalam hati. Yesus bisa, saya harus bisa. Yesus berhasil, saya berhasil. Apalagi saya tidak terima seperti yang Yesus terima. Yesus terima salib, tapi saya terima kehidupan. Jauh lebih mudah sebetulnya. Yesus terima penderitaan dan salib, tapi saya terima kehidupan dan pengudusan. Harusnya jauh lebih mudah kita. Kenapa? Karena hasil akhir kita lebih baik, lebih menyenangkan. Jadi serahkanlah anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran. Saudara sedih, nyanyilah. Ya, nyanyi. Saudara sedih, berdoalah. Pakailah saudara mulut kita itu untuk mengungkapkan perasaan kita. Butuh orang yang dekat. Gak ada teman, cari Tuhan. Gak ada saudara yang bisa kita ajak ngobrol untuk dekat dengan kita. Ada Tuhan. Dialah satu-satunya teman sejati. Bahkan dia punya kekuatan untuk memberikan saudara kemenangan dan kehidupan. Saudara mau? Jadi hari ini pakailah anggota tubuh saudara untuk menyatakan keinginan saudara melakukan kebenaran. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang gak bisa duduk. Ya, kan saya pernah bilang berkali-kali, jangan dipaksa berlutut sebab takutnya nanti begitu amin, saudara bangun bunyi krek 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 semua, kan saya yang repot, ya. Jadi yang bisa berlutut berlutut, yang tidak bisa berlutut boleh duduk. Kalau ada yang nyaman berdiri, silahkan berdiri. Tapi pakailah tubuh saudara ini. Saudara mau angkat tangan, bebaskan. Pakailah mulut saudara untuk menyembah Tuhan, bebaskan. Jangan diem aja. Jangan kayak ada teman saya, gitu. Dulu teman saya cerita ini saya tutup dengan cerita. Disuruh berdoa, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Dia lipat tangan pelongo. Lihat gini. Ada yang dia lihat itu menarik perhatian banget. Ada yang sudah berdoa begini-begini. Dia lihat. Rupanya ketahuan sama pendetanya. Terus pendetanya bilang, semua jemaat diam. Tidak ada yang menyembah Tuhan. Gak enak hati dia. Yang lain diam, giliran dia. Ini namanya orang lagi gak sehat, saudaranya. Disuruh menyembah Tuhan, diam. Disuruh diam, bersuara. Gitu. Gunakan anggota tubuhmu. Tunjukkan bahwa Tuhan, saya ada di sini. Dan saya memang ingin menggunakan tubuh saya untuk alat kebenaran. Saya latih dulu tubuh saya ini dengan cara saya gunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Lakukanlah dengan kekuatan saudara. Lakukanlah itu dengan konsentrasi dalam penyembahan kita. Ingat, Allah hanya mencari orang-orang yang tekun. Ya, tekun melakukannya. Sabar melakukannya. Maka pengalaman iman yang besar Tuhan akan berikan kepada saudara. Kemarin ingat ya, waktu di Ancol, yang ikut ke Ancol kan saya bilang, pekerjaan Tuhan yang paling puncak adalah memberikan karunia roh. Sebelum itu dia harus berikan dulu Roh Kudusnya buat saudara. Nah sebelum itu dia harus tunjukkan, dia harus lihat dulu kesetiaan saudara seperti apa.
Apakah ada bahasa-bahasa pujian dulu kepada Tuhan? Apakah ada bahasa-bahasa pengampunan dulu kepada yang keluar dari mulut saudara sebelum saudara diberikan bahasa roh? Kalau ada bahasa umpatan, hati kita belum siap untuk terima itu, saudara. Allah uji dulu. Dari mulut kita ini ada nggak bahasa pujian? Dari mulut kita ada nggak bahasa penyembahan? Dari mulut kita ada nggak bahasa pengampunan? Ada nggak bahasa-bahasa kasih? Dari tangan kita ini ada nggak kemudian tangan-tangan pengharapan? Itu Allah lihat, saudara. Dan kalau Allah lihat itu bahwa sudah ada dalam hidup kita secara konsisten, maka Tuhan akan percayakan rohnya, bahasa rohnya, dan pengalaman-pengalaman karunia rohnya. Semua harus dimulai dari konsisten. Haleluya. Kita ambil waktu saudaranya untuk menyembah Tuhan. Saudara bebaskan ekspresi saudara. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang mau duduk silakan duduk. Kita nyanyi satu pujian, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di sekala kau mulia. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan,
Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Ya lama. Ya lama. Ya lama. Haleluya. Ya lama. Ya lama. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus. Ya lama. Yesus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, ya Allah. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dari. Haleluya. Ya malam mas. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalammu selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih
besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lagi sekali, dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadir-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Biarlah kemegahan hari ini akan tetap ada pada hari-hari yang lain. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau. Sebuah kemegahan Tuhan kalau Engkau ada. Dan kami ada juga menjadi bagian dari kehadiran Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau Engkau mau hadir di perhimpunan kami, sungguh pun mungkin kami kurang layak. Tapi Engkau yang tahu kerinduan kami, kedalaman hati kami, ketulusan kami. Engkau mau datang melawat kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pengalaman hari ini akan menjadi pengalaman-pengalaman esok. Pengalaman-pengalaman hari berikutnya. Kami ingin setiap kali kami berdoa, ada hadirat Tuhan. Ada Tuhan sendiri yang hadir di dalam perhimpunan kami. Di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar yang akan berpisah satu sama lain. Ada yang mungkin berdekatan atau berjauhan. Ada yang berjalan kaki atau berkendaraan. Tetap Tuhan jagai. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kumpulkan kami pada esok hari seperti jam ini untuk menikmati kembali hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah kesukaan. Hadirat Tuhan adalah kebutuhan rohani kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang mengambil bagian di dalam doa pada malam hari ini. Di antara kelelahan mereka, waktu-waktu yang mereka juga sudah pakai untuk pekerjaan mereka. Tapi mereka mau datang untuk berdoa. Tuhan berkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.